Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi di pelajaran biologi kelas 11 bersama saya Ibu Samsiati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf tepi. Anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, yaitu saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. 4.10 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah 1. Menjelaskan perbedaan saraf otonom dan saraf somatik. Yang kedua, menjelaskan perbedaan saraf kranial dan saraf spinal. Dan yang ketiga, memberikan contoh kerja saraf simpatis dan parasimpatis. Berikutnya kita akan bahas tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sensorik atau aferen dan saraf motorik atau eferen. Saraf sensorik merasakan lingkungan eksternal dan merasakan lingkungan internal. Saraf motorik dibedakan menjadi dua, sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf somatik terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sedangkan sistem saraf tak sadar atau otonom dibedakan menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Mari kita lihat satu persatu. Sistem saraf sadar terdiri atas 1. Saraf kranial, saraf yang keluar dari batang otak berjumlah 12 pasang. Yang kedua, saraf spinal, saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang berjumlah 31 pasang, terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama 3 pasang bersifat sensoris, yaitu nomor 1, 2, dan 8. Yang kedua, 5 pasang bersifat motoris, yaitu nomor 3, 4, 6, 11, dan 12. Dan 4 pasang bersifat sensorik dan motorik, yaitu nomor 5, 7, 9, dan 10. Mari kita lihat satu persatu dari 12 pasang saraf kranial. Perhatikan gambar berikut ini. Saraf nomor 1 adalah olfaktori, bersifat sensori di selaput lendir hidung yang menyebabkan indera pembau. Nomor 2 adalah nervus opticus, bersifat sensori di retina mata untuk indera penglihatan. Nomor 3 adalah saraf okulomotor, bersifat motorik di 4 otot dan 6 otot mata yang menyebabkan gerakan bola mata. Yang keempat, nervus troklear, bersifat motorik
satu otot dari 6 otot mata yang menyebabkan gerakan bola mata. Yang kelima, saraf trigeminal merupakan gabungan antara sensorik dan motorik. Sensorik di gigi, kulit, muka, dan rahang, sedangkan motoriknya di otot pengunyah. Yang keenam, abdusen motorik di satu otot dari 6 otot bola mata yang menyebabkan gerakan bola mata. Yang ketujuh, fasial motorik dan sensorik, motoriknya di otot wajah dan sensorik serta gerakan otot wajah. Yang kedelapan, auditori atau vestibulococlear bersifat sensorik di telinga dalam untuk indera penglihatan. Yang kesembilan, glosofaring, gabungan antara sensoris dan motorik. Sensorik di ujung pengecap di lidah belakang, sedangkan motoriknya di kelenjar parotis, otot penelan di faring. Berfungsi dalam sensasi dan pergerakan lidah dan faring. Yang ke-10 adalah vagus, merupakan gabungan antara sensoris dan motorik. Sensorik di ujung saraf di alat dalam seperti paru-paru, lambung, aorta, dan laring. Kemudian motoriknya di jantung, lambung, usus halus, laring, kerongkongan. Berperan dalam gerakan dan sensori pada jantung dan organ dalam. Yang ke-11, spinal aksesori yang berupa saraf motorik di otot belikat, berfungsi sama seperti vagus. Yang ke-12, hipoglosa bersifat motorik di otot lidah, berperan untuk pergerakan otot lidah. Untuk lebih jelasnya tentang saraf kranial, perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut sudah menjelaskan tentang nomor saraf, kemudian nama saraf, jenis saraf, dan fungsinya. Dari saraf nomor 1, olfaktorius, bersifat sensoris yang berfungsi untuk menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Nomor 2, optikus, bersifat sensoris yang menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Nomor 3, okulomotor, bersifat motorik yang berfungsi untuk menggerakkan sebagian besar otot mata. Yang keempat, troklearis yang bersifat motoris, berfungsi untuk menggerakkan beberapa otot mata. Yang kelima, trigeminus, bersifat gabungan yang sensoris, berfungsi untuk menerima rangsang dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan, sedang yang motoris untuk menggerakkan rahang. Yang keenam, abdusen, bersifat motoris, berfungsi untuk abduksi mata. Yang ketujuh, fasialis, bersifat gabungan yang sensoris, berfungsi untuk menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, sedang yang motoris mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Yang ketujuh, vestibulococlearis, bersifat sensoris. Sensoris sistem vestibular mengendalikan keseimbangan sensori koklea, menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Yang kesembilan, glosopharyngeal, bersifat gabungan
Yang sensoris menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, sedang yang motoris mengendalikan organ-organ dalam. Yang ke-10, nervus vagus bersifat gabungan. Yang sensoris berfungsi menerima rangsang dari organ dalam, dan yang motoris mengendalikan organ-organ dalam. Yang ke-11, aksesorius bersifat motoris mengendalikan pergerakan kepala. Dan yang ke-12, hipoglossus bersifat motoris yang berfungsi untuk mengendalikan pergerakan lidah. Kita lanjutkan dengan sistem saraf spinal. Perhatikan gambar berikut ini. Sistem saraf spinal terdiri atas 31 pasang. Setiap pasang saraf spinal yang keluar dari tulang belakang merupakan gabungan saraf sensorik dan motorik yang berasal dari tulang belakang melalui akar dorsal dan akar ventral. Neuron sensorik membawa impuls dari reseptor ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, sedangkan neuron motorik meneruskan impuls yang diproses dalam sumsum tulang belakang ke efektor melalui akar ventral. Kita lanjutkan dengan sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Sistem saraf tak sadar merupakan saraf motorik. Sistem saraf tak sadar berperan sangat penting dalam kehidupan kita karena mengatur kegiatan vital tubuh seperti denyut jantung, gerak otot polos pada organ-organ dalam, pengubahan pupil, serta mengurutkan dan melebarkan pembuluh darah. Sistem saraf tak sadar bekerja secara otomatis atau di luar kesadaran kita. Sistem saraf tak sadar dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Kedua saraf tersebut bekerja pada efektor yang sama, akan tetapi pengaruh kerjanya berlawanan atau antagonis. Perhatikan gambar fungsi kerja sistem simpatis dan parasimpatis berikut ini. Sebagai contoh, sistem saraf simpatis berfungsi untuk mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatis berfungsi sebaliknya, yaitu memperlambat denyut jantung. Kedua fungsi saraf tak sadar sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita secara tidak sengaja berpapasan dengan seseorang yang kita sukai, maka secara otomatis jantung akan berdetak atau berdenyut sangat cepat. Denyut jantung yang sangat cepat ini dipicu oleh kerja saraf simpatis. Akan tetapi setelah seseorang yang kita sukai tersebut tidak terlihat lagi oleh kita, maka denyut jantung akan diperlambat sampai menjadi normal kembali oleh saraf parasimpatis. Kita mulai dari sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah leher dan pinggang. Sistem saraf simpatis berfungsi mengaktifkan berbagai organ tubuh supaya bekerja otomatis. Sistem saraf simpatis terdiri atas 25 pasang simpul saraf. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis berpangkal pada sumsum lanjutan dan di sakrum. Sistem saraf parasimpatis berfungsi kebalikan dari fungsi saraf simpatis. Sistem saraf parasimpatis, efek kerjanya berlawanan dengan sistem saraf simpatis, dan efek kerja yang berlawanan tersebut akan menghasilkan suatu peristiwa yang menuju keadaan normal. Perhatikan gambar dari kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis berikut ini. Sebagai contoh,
Sistem saraf simpatis bekerja memperbesar pupil mata, sedangkan sistem saraf parasimpatis menyebabkan pupil mata menyempit. Yang kedua, sistem saraf simpatis menyebabkan ludah berkurang. Sistem saraf parasimpatis menstimulasi kelenjar ludah. Fungsi sistem saraf simpatis menyebabkan nafas makin cepat, sedangkan parasimpatis menyebabkan nafas melambat. Saraf simpatis menyebabkan denyut jantung makin cepat, sedangkan parasimpatis menyebabkan denyut jantung melambat. Sistem simpatis menstimulasi gula darah dan mensekresi adrenalin, sedangkan parasimpatis menstimulasi kelenjar empedu. Sistem saraf simpatis menyebabkan pelambatan kerja pencernaan, sedangkan parasimpatis menstimulasi saluran pencernaan. Sistem simpatis menyebabkan relaksasi kandung kemih, sedangkan parasimpatis menyebabkan kontraksi kandung kemih. Fungsi sistem simpatis menyebabkan aktivitas genital terhambat, sedangkan parasimpatis menstimulasi alat genital. Anak-anakku, sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.